ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Agar Allah Ta'ala membalas terhadap baik-baiknya amal mereka, liyadziyahum, agar membalas terhadap mereka, Allahu, yakni Allah, ahsana ma amilu, amal-amal mereka yang baik, atau kalau dimulotir letterlek, sebaik-baiknya perkara yang mereka lakukan, ai sawabahu, yakni memberikan ganjarannya. Wa ahsana bimakna hasana, sedangkan lafaz ahsana itu diartikan makna hasana. Kalau dengan iki dihentikan mangke keterangannya kita murotirian mawon. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala memberikan kelebihan, menambahi terhadap mereka dari anugerahnya Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah Ta'ala memberikan rezeki terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bighairi hisabin, memberinya tanpa adanya hisab, tanpa adanya hitungan. Dilanjutkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yuqalu fulanun yunfiqu bighairi hisab ayyuwasi'u ka'annahu la yahsibu ma yunfiqu. Diucapkan fulanun yunfiqu bighairi hisab, fulan itu menafkahkan, mengeluarkan hartanya dengan tanpa adanya perhitungan, ayyuwasi'u, yakni dia itu memperluas di dalam pemberiannya, ka'annahu la yahsibu ma yunfiquhu, seolah-olah dia itu tidak menghitung terhadap apa yang dia keluarkan, pengeluarannya sama sekali gak dihitung. Wes, tengah iki diterangkan berarti lihat ziyahumullahu ahsana ma amil, agar Allah Ta'ala itu membalas terhadap mereka ahsana ma amilu, perkara-perkara amal-amal yang paling baik. Jadi redaksinya Al-Quran di sini itu menggunakan kalimat ahsana. Kalau ahsana itu kan yang paling bagus. Nah ini kalau di multi letterlek, melaknat tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahalinya dikatakan ahsana itu bermakna hasana. Ahsana itu kan makna asalnya paling baik-baiknya amal. Nah ini didakwakan sama Imam Jalaluddin Al-Mahali. Ini nggak bisa diartikan secara makna asalnya lafaz ahsana yang menjadi af'alut tafdil, karena nanti memberikan pemahaman bahwa yang dibalas oleh Allah Ta'ala, yang diberi balasan oleh Allah Ta'ala itu hanyalah amal yang paling baik. Berarti amal yang baik begitu saja seolah-olah tidak diberikan balasannya. Lah itu yang kurang tepat, bahwa Allah Ta'ala itu membalas semua amal, ya. Melawan dengan ini didawahkan ahsana itu bimakna hasana, aifal muhtaras anhu al mujazatu alal qabih fal makna yujazuna ala kulli amalin hasanin. Allah Ta'ala itu membalas terhadap segala amal yang baik. Jadi nggak harus ahsan, tapi hasan saja. Bukan yang dibalaskan itu diberi balasan oleh Allah Ta'ala hanya amal yang sangat baik saja, mboten. Tapi amal yang baik juga dibalas, diberi balasan oleh Allah. Mulanya dawuhnya Allah Ta'ala dalam ayat lain, inna la nudhi'u ajraman ahsana amala. Mari kita akan ngoten. Pun bahkan ini wa yazidahum min fadlih, Allah Ta'ala itu kalau membalas terhadap, memberikan balasan terhadap amal baiknya seorang mukmin itu bukan hanya sekedar balasan sepasnya begitu saja mboten, tapi wa yazidahum min fadlih, Allah Ta'ala memberikan sebuah kelebihan. Allah Ta'ala menambahi dari anugerahnya Allah, melana falayak tasiru fi i'ta'ihim ala jazai a'malihim bal yu'tuna asya'a lahum tahturu bibalihim. Hari ini dikatakan
Maka Allah Ta'ala di dalam memberikan sebuah balasan terhadap orang yang mukmin atas amal baiknya, tidak hanya sekedar atas gaji wajib, cara bahasa kasarannya ngomong ngoten, tapi juga ada bonusannya, banyak bonusannya. Wallahu yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Dan Allah Ta'ala itu memberikan terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan tanpa adanya hitungan. Wes Allah Ta'ala nih lek maringi ora perhitungan belas. Yuqalu fulanun yunfiqu bighairi hisab aywasi'u ka'annahu la yahsibu ma yunfiqu. Diucapkan bahwa fulanun yunfiqu bighairi hisab, seorang fulan itu mengeluarkan hartanya dengan tanpa hitungan. Aywasi'u, orang itu kalau sudah royal cara bahasa liane loman tenanan, itu kalau memberi tanpa adanya perhitung. Mbuh awakmu iku duwe akeh apa ora? Mbuh iki sing tak kekno iki wis pira totale? Mbuh awakmu wis sugih apa ora? Itu semua akan dikeluarkan tanpa adanya sebuah perhitungan. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulane teng mriki dingendikaken tadyilun wa wa'dun karimun bi annahu ta'ala yu'tihim fawqa ujuri a'malihim minal khairati ma la yafi bihi al-hisab. Ini merupakan sebuah janji daripada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan memberikan mereka ganjaran di atas ganjaran amal mereka yang baik dengan sebuah balasan yang sudah di luar hitungan, mala yafi bihi al-hisab, cara bahasa ngoten. Jadi lah diartikan bukan hanya sekedar bihoiri hisab itu dengan tanpa adanya perhitungan, tapi dimaknani yang lebih dalam adalah Allah Ta'ala itu maha memberi terhadap orang-orang yang dikehendaki dengan pemberian yang sudah tidak bisa dihitung pakai hitungan. Bihoiri hisab menurut satu dawuh maknane ngoten. Iki cara kalkulator ngono Pak ya, gawe ngitung pemberiannya Allah Ta'ala itu wis error. La yafi bihi al-hisab. Hitungan-hitungan apapun sudah tidak bisa digunakan. Cara bahasaku ya iku mang. Cara menggunakan kalkulator wis error isan. Saking akehe pemberiannya Allah Ta'ala terhadap atas balasan daripada amal baiknya seorang mukmin. Wa ana tangriki fa huwa kinayatan an kaunillah yu'tihim ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin bi ghairi nihayatin fauqa ma wa'adahum bihi. Jadi ini merupakan sebuah kinayah bahwa Allah Ta'ala itu kalau memberi terhadap orang-orang yang beriman sebuah perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbesit pun di dalam hatinya seorang mukmin. Saking apike pemberiannya Allah Ta'ala sampai-sampai pun boten saged dibayangi. Mulane lek cara bahasane Syekh Mutawalle Asy'arawi sering kan pun kula ceritakan bahwa ketika beliau itu berkunjung di salah satu negara besar, beliau itu difasilitasi dengan hotel mewah bintang 5 sampai sing pendereke kunggumun. Cek apike niki Kiai Syekh Mutawalle Asy'arawi, kok cek apike hotel iki? Maka Syekh Mutawalle Asy'arawi menjawab, maka ini adalah sebuah perkara yang disiapkan oleh manusia untuk manusia. Maka bagaimana bayanganmu apa yang akan Allah Ta'ala persiapkan sebagai balasan untuk seorang manusia? Dan nek menungso wae lho Pak, nyiapne koyo ngene apike hotel bintang 5 katanya Syekh Mutawalle Asy'arawi. Apalagi Allah Ta'ala kalau membalas terhadap amal kita. Wes mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Cara meripat isra tahu, belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan bahkan hati pikiran tidak bisa pernah membayangkannya.
Pun niku ngoten. Terus ini termasuk daripada kelemanane Gusti Allah. Allah Ta'ala niku kalau memberi balasan atas amal baik itu ditingkatkan, didobelkan. Tapi kalau di dalam membalas amal buruk itu Allah Ta'ala tidak pernah mendobelkan. Ngoten nggih. Bon, sekarang kita membahas yang kebalikannya. Kalau yang tadi kita membahas tentang amal baik, orang-orang baik dan balasan atas amal-amal baik mereka, sekarang kita membahas tentang orang-orang yang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. An-Nur surat 39. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal-amal kasarabin biqi'atin, seperti halnya bayangan yang ada di tanah yang datar, atau cara maknanya tengeriku oro-oro di tanah yang datar. Jam ukoin, kiah itu merupakan jamaknya lafadz koin. Fi falatin, yakni di dalam lafadz fala, fi falatin, yakni dalam tanah belantara, di tanah yang rata. Wa huwa syu'aun yura fiha nisfan nahari fi syiddatil harri yishbihu al-ma'a al-jari. Terus ngeriki sarab itu apa sih? Sarab itu adalah sebuah cahaya bias. Syu'a itu maknanya cahaya bias yang dilihat di dalamnya, yurofiha, yang terlihat di dalamnya, nisfan nahari, ini terjadi di tengah-tengahnya siang hari, fi syiddatil hari, ketika sangat panas, yushbihu alma al-jari, yang menyerupai seperti air yang mengalir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la yahsabu dham'anu ma'a ayyadun dham'an ayal atsyanu ma'an, yang dikira oleh orang-orang yang kehausan itu merupakan air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, hingga tatkala seorang yang haus tersebut mendatangi bayangan bias yang seperti halnya air yang mengalir itu, lam yajidhu syai'a, dia tidak menemukannya sesuatu apapun, tidak yang seperti dia sangkakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah, dan dia menemukan Allah Ta'ala di sisinya ada amal baiknya, fawafahu hisabah, maka Allah Ta'ala membalaskan secara penuh tentang balasan hisab amal baiknya, ay jazahu alaihi fid dunya, dan Allah Ta'ala membalasnya di dunia. Niki secara garis globalnya. Ngoten nggih. Dados secara garis globalnya, yang namanya orang-orang kafir itu menyangka bahwa amal-amal mereka itu seperti halnya sebuah bayangan fata morgana yang berada di yang bukan hutan, yang berada di tanah yang rata. Kemudian dia mengiranya itu air, dan tatkala dia mendatanginya ternyata itu bukanlah sesuatu pun,
Niki ngoten. Sekarang kita bahas ayatnya satu-satu. Tengriki dikaaken sampean tak duduk nih bentuknya sarop biar sampean paham. Inilah gambarnya sarop. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau murati malih walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin, dan orang-orang kafir amal-amal mereka itu bagaikan sarobin, bagaikan sebuah bayangan bias yang ada pada sebuah tanah yang rata. Oh, sampun dingendikaken bahwa sarob itu merupakan syu'aun, cahaya bias yurofiha, yang di dalamnya itu memang bisa dilihat ya, di dalamnya sebuah tanah yang rata itu tadi, yang mana ini dilihat nisfan nahari, di tengah-tengahnya siang, fi syiddatil harri, dalam keadaan yang sangat panas sekali, yusbihu al-ma'a al-jari, seperti halnya air yang mengalir. Jadi di sini ada penggambarannya. Jadi ini tengriki dingendikaken. Jadi kalau di padang pasir seperti ini, ketika terjadi yang namanya panas yang sangat, maka nanti di padang pasir fi biqi'atin atau falatin, tanah yang rata, maka ini akan menimbulkan yang namanya sebuah syu'a atau cahaya bias. Ini bentuknya di padang pasir itu akan terjadi yang namanya bayangan bias, bayangan, kalau tadi saya meroti bayangan fata morgana, bayangan bohongan, yang ini disebabkan saking panasnya. Cara bahasanya tengriki mayuro tawahuman finnahari. Ini sebuah bayangan cahaya yang bisa dilihat tapi secara tawahum di tengah-tengahnya matahari, maksudnya di tengah-tengahnya siang hari, natijatan ikasi syamsi wa ka'annahu ma'un. Ya, yang mana ini terlihat seolah-olah ini adalah air. Tadi kita berada di tanah yang rata, kemudian di siang hari sangat panas sekali, maka akan terjadilah yang seperti ini. Sebuah cahaya bias yang mana ini yusbihu al-ma'a al-jari. Seolah-olah kalau dilihat dari kejauhan itu merupakan air yang mengalir. Ngoten lho. Nah ini merupakan sebuah penggambaran daripada amal-amal baiknya orang-orang kafir. Amal-amal baiknya orang-orang kafir itu ya seperti itu. Seperti halnya cahaya bias, cahaya fata morgana ini yang bisa dilihat di tengah-tengahnya siang dan di tengah-tengahnya siang yang sangat panas sekali. Yani apa? Yahsabu ayyadunuhu al-dham'anu ayil atsyanu ma'ah, yang dikira oleh orang-orang yang sangat haus itu dikira merupakan air. Maka penggambarannya berarti ada dua. Ya, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an ay amma hasibahu kadzalik al-kafir. Ketika sudah ditatangi beneran, maka dia tidak menemukan apa yang dia sangkakan. Yes, tadi ini sekali lagi Al-Quran itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan tengriki, perumpamaannya berarti ada dua. Yang pertama, orang kafir itu diumpamakan seperti halnya orang-orang yang kehausan. Maka sebagaimana orang-orang yang kehausan itu sangat membutuhkan terhadap air, maka sama orang-orang kafir besok di akhirat
juga sangat kehausan, sangat membutuhkan terhadap yang namanya amal baik. Satu. Yang nomor dua, yaitu amal-amal baik yang mereka lakukan. Tengerikan dikatakan al-kafiru yahsibu anna amalahu kasadaqatin. Ya, orang-orang kafir itu mengira bahwa amal-amal baik mereka seperti halnya sedekah, kemudian membantu orang lain, dia mengira bahwa amal baik akan bermanfaat untuk mereka. Hatta idza mata, sehingga ketika orang kafir itu benar-benar meninggal, wa qadima ala rabbih, kemudian dia berhadapan dengan Tuhannya, lam yajid amaluhu lam yajid amal lam yanfa'hu, dia menemukan amalnya itu dalam keadaan tidak bermanfaat. Terus niki, kalau dikatakan lalu bagaimana amal-amalnya orang-orang kafir? Orang kafir kan juga melakukan tindakan baik. Ya, orang kafir melakukan tindakan baik, maka bagaimana balasannya? Jawabannya tengeriki bahwa seluruh amal baiknya orang-orang kafir itu tidak akan pernah ditemukan di akhirat, yakni tidak akan bermanfaat besok di akhirat. Diumpamakan bagaikan orang yang kehausan, kemudian dia berjalan di tengah padang pasir, dia menemukan sebuah cahaya bias, cahaya fatamorgana yang dia kira bahwa itu merupakan air. Hingga tatkala dia mendatanginya, ternyata itu hanyalah sebuah bayangan, bukanlah air. Maka sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengira dengan seluruh amal baiknya yang sudah mereka lakukan di dunia, mereka akan merasa bahwa besok di akhirat dia bisa mendapatkan manfaat daripada amal baiknya. Hingga mereka benar-benar mendatangi hari akhirat tersebut, maka tidaklah mereka dapati amal-amal baiknya itu bermanfaat. Nah, intinya tengeriki yang paling penting. Yang paling penting tengeriki. Wa wajadallaha indahu ay an amalihi ay inda amalihi fawafahu hisabahu ay jazahu alaihi fid dunya. Tatkala mereka itu sowan menemukan Allah Ta'ala di sisi amalnya, artinya mereka meminta terhadap Allah Ta'ala atas balasan wa wajada ay wajada wa'dallahi bil jazai ala amali. Hari ini dikatakan yakni mereka menemukan janjinya Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu pasti akan membalas amal mereka, maka mereka fawafahu hisabah, Allah Ta'ala itu memberikan balasan penuh terhadap mereka orang-orang kafir. Ay jazahu alaihi fid dunya. yakni Allah Ta'ala itu memberikan balasan atas amal baik mereka, yakni di dunia. Nggih, ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka kesimpulannya ngeten. Jadi kan perumpamaannya kan tadi wonten dua nggih. Orang kafir diserupakan dengan orang yang nopo haus, dan amal-amalnya orang kafir itu diserupakan seperti halnya nopo? Diserupakan seperti halnya sebuah bayangan. Sarabin bikiatin, sebuah bayangan atau cahaya bias, cahaya fatamorgana yang ada di tengah padang pasir, tanah yang rata. Yakni ya nopo? Dawuhnya Syekh As-Sawi, fatahsulu annahu syabbaha, fatahassala annahu syabbaha halal kufari min haitsu i'tiqaduhu anna amalahu as-salih yang fa'u fil akhirah fa idza jaa yaumul qiyamah lam yajid as-sawab alladzi kana yadunnuhu. Nah, akan maka bisa disimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu menyerupakan keadaannya orang-orang kafir dari segi dia itu meyakini bahwa amal baiknya akan bermanfaat untuk dia besok di akhirat. Hingga tatkala sudah benar-benar datang hari kiamat, lam yajidi sawabal ladzi kana yadhunnuhu. Dia tidak menemukan ganjaran yang ia sangka-sangkakan.
bal wajada al-iqaba al-'azima wal 'adab al-alim fa admat hasratuhu fi halid dham'ani alladhi ishtaddat alaihi hajatu ilal ma' fa idza syahada asaraba ta'allaqa bihi fa idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Maka sama seperti halnya orang yang kehausan, di mana orang yang kehausan di tengah padang pasir, di tengah tanah yang sangat rata, dia sangat kehausan membutuhkan terhadap air, kemudian dia melihat adanya cahaya bias fata morgana, dia kemudian mendatanginya seraya di dalam hatinya penuh dengan kepositifan harapan. Oh itu air, itu air. Sehingga tatkala benar-benar mendatanginya, ternyata itu hanyalah sebuah cahaya bias, bayangan fata morgana. Pun niku ngoten nggih. Sehingga kalau seperti itu fa'adumat hasratuh, sangat besar sekali rasa nelongsone. Ya nelongso banget loh Pak. Orang itu kalau dari awal menyangka bahwa amalnya itu tidak bermanfaat, ngono karuan. Tapi kalau dari awal itu dia menyangka punya harapan besar tapi dia tidak mendapatkannya, itu rasanya getun ngono. Cara bahasane ngoten. Pun sekarang kita kembali ke ayat yang itu, wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Dan mereka menemukan janjinya Allah, menemukan Allah yakni menemukan janjinya Allah di samping amalnya, yakni tentang amalnya. Sekarang kita membahas tentang niki aslinya bolak-balik tak bahas ket biyen suwakeh, bahwa orang kafir itu tentang amal-amal baiknya orang kafir itu bagaimana, bahwa fahu hisabah, maka Allah Ta'ala itu membalaskan secara penuh tentang hisabnya orang-orang yang kafir. Ai jazahu alaihi fid dunya, yakni Allah Ta'ala itu membalaskan kebaikan-kebaikannya orang-orang kafir di dunia. Karena ini pun bolak-balik menurut satu pendapat bahwa seluruh amal baiknya orang kafir tidak lantas dilebur oleh Allah Ta'ala tanpa adanya sebuah balasan sama sekali mboten. Allah Ta'ala niku sampun janji bahwa inna la nudi'u ajroman ahsana amalah, bahwa sesungguhnya aku Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan terhadap amal baiknya orang yang melakukan amal baik. Ini janjinya Allah. Makanya walaupun orang kafir pun Allah Ta'ala tidak lantas melebur seluruh amal baiknya tanpa balasan sama sekali. Allah Ta'ala tasik dawuh teng ngriki bahwa fahu hisabah ay jazahu fid dunya. Allah Ta'ala tetap membalaskan amal baiknya orang kafir, yakni di dunia. Ya sama seperti yang sering kula omongaken, menukilkan dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi, karena orang-orang kafir itu melakukan amalnya tidak karena Allah. Mereka melakukan seluruh amal baiknya murni untuk balasan di dunia. Wong kafir kepingin sedekah, wong kafir kepingin itu, mereka tidak mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ngoten loh. Sehingga balasannya di dunia berupa mereka mendapatkan pujian, mereka berupa nanti oleh Allah Ta'ala mungkin mereka diberi kelipatan dalam segi harta. Yang jelas Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amal baik mereka, tapi dibalaskan cuma di dunia. P1 pendapatnya teng mriki tinggal akan ngoten, sampean bisa lihat di Hasyiah Sawinya. Jadi bimakna al-kafir yaumal qiyamah ya'lamu wa yatahaqqaqu annallaha jazahu anna ala a'mali al-hasanah allati lam tatawaqqaf ala niyatin fid dunya bil mal wal banin wal afiyah wa ghairi dzalika min ladzatid dunya. Niku lho. Jadi menurutnya nerusakan pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa Allah Ta'ala itu membalaskan terhadap amal-amal baiknya orang-orang kafir ini ya di dunia ini.
Bahwa amal-amal baiknya itu dibalaskan di dunia dengan balasan apa? Dibalaskan dengan hartanya mereka diperluas, diberi anak laki-laki, diberi kesembuhan, dan diberi wa ghairi dzalika min ladzatid dunya, dan diberi segala bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Pun nggih. Ini menurut satu mufassir. Wa huwa wa in kana sahihan fi nafsihi illa annal mufassirin ala khilafihi fa innahu qalu makna wafahu hisabahu jazahu alaihi fil akhirati fil azab. Ya, jadi ini menurut satu pendapat seperti itu. Tapi menurut satu pendapat ada yang mengatakan tafsirannya wa wajadallaha indahu ay fa wafahu hisabah. Menurut satu pendapat ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu akan membalaskan amalnya orang-orang kafir secara keseluruhan besok di akhirat murni hanya dengan siksaan. Pokoknya nang akhirat itu orang kafir itu tidak akan mendapatkan kenikmatan satupun, cuma akan mendapatkan sebuah siksaan. Dengan bahasa yang sering kalau sampai akan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Begitu juga sebaliknya, berarti bahwa yang namanya akhirat itu merupakan jannatul muslim, jannatul mukmin, wasijnul kafir. Pun walhasil annahu in urida masalan anna a'malu as-salihah allati tatawaqqafu ala niyatin fa musallamatun annahu la yajidu laha jaza fil akhirah wala tanfa'uhu aslan. Wa in urida khususa ma la yatawaqqafu ala niyatin faqila la yajidu laha naf'an aslan wa qila yajidu naf'aha imma fid dunya katawsi'atiha alaihi wa afiyatihi wa ghairi dzalika au fil akhirati bi takhfifi adzabi ghairil kufri. Niki yang pengen kula sampaikan. Jadi ngeten, pendapatnya para ulama niku mengatakan bahwa amalnya orang-orang kafir itu bukan hanya bermanfaat untuk di dunia. Jadi amal baiknya orang kafir sama sekali tidak disia-siakan oleh Allah, pasti oleh Allah Ta'ala akan diberi balasan. Balasannya yang pertama ada kalanya di dunia, berupa itu tadi nggih, oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan, kesehatan, diluaskan hartanya, kemudian diberi anak, itu termasuk daripada balasan atas amal baiknya orang kafir di dunia. Dan ada yang mengatakan bahkan besok di akhirat pun orang kafir juga akan mendapatkan balasan atas amal baik mereka. Rupanya nopo tahfifu adzabi ghairil kufri. Diringankannya sebuah siksaan, tapi siksaan yang selainnya kekufuran. Paham ora? Jadi amal buruknya orang-orang kafir itu kan diglobalkan, dibagi menjadi dua. Ini amal buruk yang tidak akan mendapatkan kompensasi sama sekali, yaitu amal buruk berupa syirik dan juga kekufuran. Ini sama sekali tidak akan diringankan siksaannya. Satu. Yang nomor dua, yaitu amal-amal buruk yang selainnya kekufuran. Mereka minum minuman, mereka meninggalkan sholat, mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh. Itu amal buruk yang selainnya kekufuran, maka ini masih bisa dikompensasi, masih bisa dikasih diskon, yakni kalau mereka melakukan sebuah tindakan baik, mungkin saja balasannya adalah di akhirat dengan cara diringankannya siksaan selainnya dosa kufur. Balain mana diringankan siksaannya dosa selain kufur. Yang ini disimpulkan dari wadah hadis yang mengatakan bahwa pamannya Kanjeng Nabi itu karena bahagia mendengarkan kelahirannya Kanjeng Nabi, akhirnya sampai memerdekakan terhadap budaknya, sehingga pamannya Kanjeng Nabi ini mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Nah, ini satu dalil yang mengatakan bahwa memang
ganjarannya orang kafir atas amal baik mereka itu ada kalanya dibalaskan di dunia, ada kalanya dibalaskan besok di akhirat, tapi balasannya bukan balasan kenikmatan, tapi balasan sebuah kompensasi keringanan siksaan dosa selainnya dosa kufur dan kesyirikan. Pon ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim au qadulumatin fi bahril luci yaghshahu mawjum min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Surat Al-Mu'min surat An-Nur ayat 40. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.